Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Al-Babu fil Aqidah dengan sub pembahasan tentang bagaimana sahabat itu menghormati Nabi Muhammad sangat tinggi. Dengan cara ketika berwudu mereka berebut untuk mengambil sisa-sisa airnya, dan juga ketika meludah mereka berebut untuk mengambil ludahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal Baihaqi, dan meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, siapa Imam Al-Baihaqi, An-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, qala haddatsani, bercerita nih kepadaku, man, siapa orang, la attahimu, yang tidak menuduh jelek pada orang, la attahimu, tidak menuduh jelek saya kepada orang, siapa? Minal ansori, dari sahabat Ansor. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW, karena ada siapa Nabi, idza tawaddu'a, bila berwudu siapa Nabi, apa katanya, au tanahhama, atau meludah siapa Nabi, ibtadaru, maka cepat-cepat siapa sahabat, nukhamatahu, untuk mengambil ludah Nabi. Hamasahu, maka mengusap siapa sahabat, biha, dengan ludah, wujuhahum, pada wajah mereka, wajuludahum, dan kulit mereka. Faqalah, maka bertanya Rasulullah, siapa Rasulullah SAW, apa pertanyaannya? Lima, kenapa taf'aluna, melakukan kalian semua hada, pada hal ini? Qalu, menjawab siapa sahabat, naltamisu, mengharapkan, bihi, dengan pekerjaan ini, al-barakatah, pada barakah. Naltamisu, mengambil, bihi, dengan ini, al-barakatah, pada barakah. Faqalah, maka bersabda Rasulullah SAW, man, adapun orang, ahabbah, yang senang siapa orang, ayyuhibbahu, senanghu, kepada orang, cintahu, kepada orang, Allah, siapa Allah, apa katanya, wa rasuluhu, dan Rasulullah, fal yusaddiq, maka hendak jujurlah orang al hadis, dalam pembicaraan, wal yu'dih, dan hendak melaksanakan orang al amanatah, pada amanah, wala yu'dih, dan tidak menyakitin siapa orang, jarahu, pada tetangganya. Kata demikian juga fil kanzi, dalam kitab al-Kanz, al-juz al-thamin, pada juz ke-8, as-sahifa mi'atain wa samaniya wa isrin, pada halaman 228. Nah, di sini menyatakan wa akhrajal Baihaqi wa Az-Zuhri. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu adalah tabi'in. Kemudian Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari katanya, qala wa haddatsani man la'atuhu minal ansar. Saya meriwayatkan hadis dari sahabat Ansar yang saya itu tidak menuduh dia itu orang tidak baik. Artinya apa? Saya yakin dia orang yang jujur dan benar. Apa katanya, ceritanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa aw tanakhama ibtadaru nakhamatahu
Famasahu biha wujuhahum wa juludahum. Katanya apabila Rasulullah itu berwudu atau Rasulullah itu meludah, maka sahabat semuanya cepat-cepat untuk mengambil sisa-sisa air. Cepat-cepat dia mengambil air yang jatuh dari wajah Rasulullah dan tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah. Demikian juga ketika Rasulullah itu meludah, semuanya berebutan mengambil ludahnya Rasulullah. Tidak berhenti di situ, lalu air dan ludah itu diusapkan kepada wajahnya sahabat. Kemudian sahabat mengusapkan air sisa uduknya ke sekujur tubuhnya. Demikian juga mereka itu setelah berhasil mengambil ludah Rasulullah, diusapkan pada wajahnya dan diusapkan kepada seluruh sekujur badannya. Rasulullah itu bertanya kepada sahabat, apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima taf'aluna hadza? Wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian melakukan ini? Ketika saya berwudu, kalian berebut untuk mengambil air, kemudian diusapkan kepalanya, kemudian diusapkan pada kujur. Bahkan lebih dari itu, ketika aku meludah, kalian untuk mengambil ludah saya, diusapkan kepada wajahnya dan kulitnya. Apa jawabnya sahabat? Qalu naltamisu bihil barakah. Wahai Rasulullah, saya mengharapkan barakah. Mengharapkan barakah. Apa barakah ini? Subutul khairil ilahi wa kathafuhu. Yang disebut barakah itu mendapatkan kebaikan dari Allah dan jumlahnya banyak. Nah, di dunia diberikan kesehatan, di dunia diberikan hati yang tenang, di dunia diberikan hati yang mantap iman kepada Allah dan Rasulnya, di dunia diberikan kesenangan untuk beribadah kepada Allah, di dunia diberikan keluarga yang menyenangkan, di dunia diberikan rizki yang banyak, di dunia diberikan anak keturunan yang pintar-pintar, yang baik, soleh dan soleha. Nah, lebih dari itu di akhirat dosa-dosanya diampuni, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka. Kemudian alam kuburnya rawatun min riyadil jannah, dan nanti setelah masuk surga. Itu harapan sahabat sampai sejauh itu. Apa itu berarti itu tidak boleh? Boleh. Rasulullah membiarkan. Ketika melihat sahabat melakukan itu, Rasulullah bertanya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian melakukan itu? Lalu sahabat menjelaskan karena ingin mendapatkan barakah. Rasulullah itu membenarkan. Itu namanya apa? Sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Artinya amal perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat dan oleh Rasulullah dibenarkan. Oleh Rasulullah itu dibiarkan. Itu namanya sunnah takririyah. Itu termasuk hadis juga. Karena sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, artinya apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada sunnah fi'liyah, artinya apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir sunnah takririyah, artinya apa-apa yang dikerjakan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi semuanya jadi hadis. Nah, ternyata membiarkan sahabat itu mengambil jasa wudhunya, membiarkan sahabat itu mengambil ludahnya, dan mereka menjadi ini mendapatkan barokah, itu dibenarkan. Maka Rasulullah menyatakan, kemudian tulisan hadis, man ahabba ayyuhibbahullahu wa rasuluhu falyusaddiqil hadisah. Kata Rasulullah, orang yang ingin dicintai Allah, siapa yang orang yang mengharapkan dicintai Allah, dicintai utusan Allah, yang pertama katanya apa? Falyusaddiq hadisahu. Falyusaddiqil hadisah. Yang pertama jujur kalau bicara. Siapa ini? Kambingnya bangunkan. Harus bagaimana katanya kalau ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Coba lihat. Kalau ingin dicintai oleh harus apa katanya? Coba tanyakan pada Fadol. Fadol, kalau orang itu agar dicintai oleh Allah, apa yang harus dilakukan pertama? Pertama harus jujur kalau bicara.
Walaupun kamu bercanda, kau cerita pak gitu, beda tak beda? Rang-rang itu ya, tak oleh itu dosa. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Kalau suka berbohong. Walaupun itu dengan temannya, nggak boleh bohong. Apalagi sekedar dia bercanda, juga tidak boleh bohong. Apalagi kamu jadi pemimpin, jadi ketua pondok, nggak boleh bohong. Ketua pondok ini suka bohong nggak? Itu berdosa. Apalagi jadi kepala desa, maka harus jujur. Harus jujur kalau ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi pertama kalau ingin dicintai oleh Allah, resep pertama harus jujur. Jujur pada siapapun. Jujur pada temannya, jujur pada saudaranya, jujur pada orang tuanya. Kalau kata Batani seorang pemimpin, jujur kepada rakyatnya. Yang berapa katanya? Wal yu'dil amanatah. Harus melaksanakan amanah. Nah, apa amanah itu? Melaksanakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab. Sesuai dengan jabatannya. Kalau sampean itu menjadi santri, apa amanahnya sampean? Melaksanakan undang-undang, ngaji dengan tekun, itu melaksanakan amanah. Yang sudah jadi guru, mengajar dengan sungguh-sungguh, itu namanya melaksanakan amanah. Yang menjadi TWT, ngawasin anak yang melaksanakan aktivitas ibadah. Keamanan, menjaga ketertiban. Bagian kebersihan, harus intent menjaga kebersihan. Itu namanya menjaga amanah. Kalau sampai nanti jadi kepala desa, melaksanakan aturan dengan sempurna. Kalau sampai jadi bupati, amin, sampai melaksanakan itu tugas-tugas sebagai bupati. Jadi presiden, nah melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden. Nggak mustahil nanti ini di sini nih, nanti 20 tahun yang akan datang sampai jadi presiden. Nggak ada yang mustahil. Yang perempuan, yang laki-laki, nggak ada yang mustahil. Nanti bilang kunjungan presiden ke pondok Manarul Quran. Wah, ternyata alumni ya. Mustahil nggak? Nggak mustahil. Kecil-kecilan Syarifuddin, kunjungan DPR wilayah ke pondok Syarifuddin. Ternyata alumni. Kunjungan ketua DPRD Kabupaten Lumajang ke pondok Syarifuddin. Ternyata alumni. Nah, siapa dulu yang mengira lambok kena tal-getal kayak sampean ini, kena korengan kia lambok. Kamu korengan enggak? Korengan katanya, uji pada lah gitu kan. Tapi Allah berkehendak, siapa yang tahu? Enggak ada yang mustahil ya. Maka apa? Harus melaksanakan amanah. Jadi kemudian yang ketiga, wala yu'dhi jarahu. Yang ketiga, tidak menyakiti tetangga, menjagi teman. Kalau ini suka menyakiti teman, ya Riza, siapa yang suka menyakiti teman Riza? Tedung. Nah, jadi kita ini yang ketiga, kalau ingin dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah, harus menghindari perilaku-perilaku yang menyakiti tetangga. Menghindari perkataan-perkataan yang menyakiti tetangga, menghindari pikiran-pikiran yang menyakiti tetangga. Demikian juga teman. Nah, kalau di sini suka menyakitin teman, kamarnya, nah itu berarti dibenci oleh Allah, dibenci Rasulullah. Begitupun kita nanti kalau hidup berkeluarga di rumahnya, suka menyakitin tetangga, suka ngerasani, suka ngata-ngatain, suka buang sampah kepada rumah tetangga, itu nanti akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini dalam kitab di sini katanya fil kanz. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita yang pertama tentang bagaimana sahabat ini menghormati Rasulullah, sampai kalau berwudu airnya tidak pernah jatuh ke tanah karena rebutan diambil oleh sahabat. Begitupun ketika meludah hampir tidak jatuh ke tanah karena semuanya rebutan diambil oleh sahabat.
Dan ketika ditanya Rasulullah apa tujuannya, untuk mendapatkan barokah. Ternyata oleh Rasulullah itu dibenarkan, tidak dilarang. Berarti perbuatan itu benar. Dan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih yang datangnya dari Imam Zuhri dari sahabat. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah itu bersabda, resep untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama berkata jujur, yang kedua melaksanakan amanah, kemudian yang ketiga berbuat baik dengan tetangga dan teman. Paham ya? Lalu apa yang terakhir katanya Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, wal hasiluh, dan adapun hasilnya, annahuna, sungguhnya di sini keterangan amroini, yaitu anahuna amroini adalah dua hal azimaini yang besar-besar, la buddah, tidak boleh tidak, min mulahadhatihima, dari memperhatikan amroini azimaini. Ahaduma, adapun amroini, wujubu ta'dimin nabiyyi, yang pertama wajib mengagungkan Nabi Muhammad, wa raf'i rutbatihi, dan mengangkat derajat Nabi Muhammad, mengangkat ansa'il khalqi, dari makhluk-makhluk yang lain. Apa katanya? Wal hasilu annahuna amrayni azimaini la budda min mulahadhatihima. Kesimpulan keterangan yang panjang, sudah 4 hari berturut-turut dijelaskan kepada dia, ada dua hal. Yang pertama kata ahaduma ujubu ta'zimin nabiyyi wa raf'i rutbatihi an sa'iril khalqi. Yang pertama wajib mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan wajib itu hukumnya wajib. Dan juga wajib untuk meninggikan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kita harus punya niatan di hati kita menghormati Nabi Muhammad. Begitupun perilaku kita harus menghormati dan meninggikan derajat Nabi Muhammad. Minimal kita rajin baca sholawat. Baca sholawat pagi, sore, siang, baca sholawat. Paling tidak ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad kita mengucapkan sholawat. Allahumma sholli alaihi. Kita paling tidak kita setiap malam Jumat kita baca sholawatan, baca debat dan sebagainya. Pagi dan sore kita baca selawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Setiap pagi dan sore, subuh dan setelah solat maghrib. Alhamdulillah. Kemudian katanya wasani, dan adapun yang kedua ifradur rububiyyati, yaitu mengesahkan ketuhanan, wa i'tiqadi, dan meyakini annallah, sungguhnya Allah tabaraka wa taala munfaridun, yaitu sendiri, maha esa, bidzatihi, dengan zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan sifat dan pekerjaan Allah, an jami'i khalqihi, dari semua makhluk Allah. Faman i'taqada, faman, maka adapun orang i'taqada yang meyakini orang fi makhluqatin, di dalam makhluk, meyakini musyarikatan itu menyekutuni, musyarikatal bari, menyekutuni Allah subhanahu wa ta'ala fi syai'in, di dalam satu min dzalika, semua itu faqad asrakah, maka sungguh syirik siapa orang, kal musyrikin, seperti orang-orang yang syirik, alladzina, orang banyak, kanu ada siapa, alladzina ya'taqiduna, meyakini orang banyak, al-uluhiyatah, pada sifat-sifat ketuhanan, lil asnami, pada beberapa berhala, wastiqaquha, dan berhaknya berhala, al ibadatah, pada ibadah. Wa man, adapun orang qasara, yang sembrono, yang lalai, bi Rasulillah, dan Rasulullah, an syai'in, dari suatu, min martabatihi, dari kedudukannya Nabi, faqad asa, maka sungguh durhaka siapa orang, au kafara, atau sungguh-sungguh kafir siapa orang.
Jadi apa katanya? Wasani ifradur rububiyyati wa i'tiqadu anna Allah tabaraka wa ta'ala munfaridun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi an jami'i khalqihi. Maka yang kedua harus mengesahkan ketuhanan Allah. Harus mengesahkan ketuhanan Allah. Dan harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa di dalam zatnya, di dalam sifatnya dan amal perbuatannya. Maha Esa. Tidak ada satu pun dari makhluknya yang menyamai Allah. Maka karena itu katanya, faman ya'taqada fi makhluqatin musyarikatan bari subhanahu wa ta'ala bisa indalika faqad asyraka. Kal musyrikin alladzi kanu ya'taqiduna al-uluhiyata lil asnami wa istiqaqaha al-ibadata. Nah, maka karena itu kalau ada orang yang meyakini bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang menyamai Allah dalam masalah tertentu, maka dia itu sudah hukumnya syirik. Jadi kalau ada meyakini, oh ternyata ada cincin yang bikin kaya seperti Allah membikin kaya, berarti menyekutukan Allah dengan cincin. Atau ada meyakini ada orang yang sakti bisa menyembuhkan penyakit seperti Allah menyembuhkan penyakit, menganggap bahwa dia yang menyembuhkan bukan Allah, bukan dia sekedar pelantara, tapi meyakini dia yang menyembuhkan, berarti posisikan dia posisinya sama dengan Allah, maka dia berarti sudah syirik. Maka tidak boleh. Jadi kalau orang menganggap ada orang yang punya ilmu seperti ilmunya Allah, berarti sudah syirik. Ada orang yang mempunyai kekuasaan seperti kuasaannya Allah, maka hukumnya sudah syirik. Seperti orang-orang musyrik di mana meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan, bisa memenuhi keinginan mereka, bisa memenuhi hajat mereka, dan bisa menyelamatkan dari hal-hal yang menyulitkan mereka. Yang dimana juga orang musyrik meyakini bahwa berhala-berhala mereka berhak disembah. Jadi juga kalau kita itu meyakini ada sesuatu yang berhak disembah, sama dengan orang musyrik Mekah itu sama-sama berdoa, sama-sama kafir. Tapi kata Muhammad, wa man qasara bir rasuli an syai'in min martabatihi faqad asa au kafarah. Tapi orang yang sembrono melalaikan Rasulullah dari derajatnya, atau artinya merendahkan Rasulullah, maka dia sudah durhaka, bahkan dia sampai tingkatan kafir, sesuai dengan tingkatan berapa derajatnya dia merendahkan dan sembrono. Katanya di sini. Wa amman, adapun orang balaghah yang berlebihan, siapa orang fi ta'zimihi, dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW, bi anwa'i ta'zimih, dengan bermacam-macam pengagungan, walam yusibhu, dan tidak menyifati siapa orang hu kepada Nabi bi syai'in, dengan sesuatu min sifatil bari, dari sifat-sifat Allah, faqad asabah, maka sungguh-sungguh benar siapa orang al-haqqah, pada kebenaran, wa hafadha, dan menjaga siapa orang ala janibir rububiyyati, atas sisi ketuhanan, wa risalatih, dan sebagai risalah jami'an semuanya, wa dzalikah, semua itu huwal qaulu, yaitu perkataan alladzi, perkataan la ifradah, yang tidak berlebihan, fihi dalam alladzi, wala tafriqah, dan tidak lalai. Apa kata di sini? Wa amma man balagha fi ta'zimihi bi anwa'i ta'zimi walam yushibhu bi syai'in min sifatil bari azza wa jalla faqad asaba al-haqqa wa hafadha ala janibi rububiyyati wa risalati jami'an, wa dzalika huwal qawlu alladhi la ifrata fihi wa la tafrita. Orang yang sangat berlebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad, dalam memuji, dalam mengikutinya, dalam memperjuangkan,
dengan macam-macam pengagungan. Tetapi dia tidak mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat ketuhanan. Tetap dia memberikan penghormatan, memposisikan sebagai manusia yang istimewa. Tidak sampai dia itu menempati sebagai Tuhan. Maka perilaku semacam itu benar. Benar. Dan waktu yang sama juga menjaga tentang keesaan Allah. Jadi kita boleh mengagungkan Nabi Muhammad, sangat tinggi mengagungkannya, tapi dalam batas-batas dia diagungkan sebagai manusia yang istimewa, manusia yang mendapatkan risalah dari Allah. Tetapi waktu yang sama dia menghindari segala bentuk pengagungan yang mengandung sifat-sifat ketuhanan. Itu boleh. Dan ini adalah perbuatan yang benar, dan dia tetap menjaga ketuhanan Allah, dan hal itulah yang termasuk la ifrata wa la tafritah, artinya tidak berlebihan dan tidak sembrono. Wa idza wujida apabila didapatkan fi kalamil mu'min, dalam perkataan orang-orang yang beriman, artinya ulama besar, isnadu syai'in, menyandarkan sesuatu li ghairillahi ta'ala pada selain Allah, yajibu maka wajib menyandarkan atau mengartikan kalamul mukminin alal majazih, atas majaz akli, bersakan wala sabilan, tidak ada jalan itu maujud ila takfirihim, untuk mengafirkan mereka. Idzil majazuh, karena sungguhnya majaz al-aqli yang bersakal, mustakmalun, itu digunakan fil kitab, dalam Quran was sunnah, dan sunnah. Apa kata ditutup? Wa idza wujida fi kalamil mu'minin isnadu syai'in li ghairillahi ta'ala yajibu hamluhu 'alal majazil aqli wa la sabila ila takfirihim idzil majazul aqliyu mustakmalun fil kitab was sunnah. Kalau ternyata mendapatkan perkataan-perkataan ulama yang secara zahir menyandarkan amal perbuatan kepada selain Allah, harus ditafsiri itu adalah majaz akli. Majaz akli, seperti Allah itu menyandarkan perbuatan itu kepada manusia. Seperti di sebelumnya dulu itu Allah menyandarkan kebaikan kepada orang. Misalnya menyatakan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Sebenarnya yang buat kebaikan siapa? Allah. Tapi ternyata disandarkan kepada manusia. Itu namanya majaz akli. Itu boleh katanya. Nah, itu boleh. Tetapi harus tahu yang betul-betul berbuat baik itu adalah Allah. Kenapa boleh? Katanya. Dan tidak berhak untuk mengkafirkan ulama yang secara zahir menyandarkan pekerjaan pada selain Allah. Kenapa? Itu karena dalam Al-Quran majaz akli juga digunakan. Dalam hadis juga digunakan majaz akli. Jadi kesimpulannya begini dalam pertemuan ini, bahwa kita boleh menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Tapi dalam batas-batas Nabi Muhammad disifati sebagai manusia yang istimewa. Dan tidak menyifati Nabi Muhammad sifat-sifat ketuhanan. Boleh selama, dan itu tidak termasuk perbuatan syirik. Itulah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.